A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa billahi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhimna at-taqwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai hari ini masih tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap ahlul bait, dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Kajian kitab Durusun fil Aqidatul Islamiyah karya Ayatullah Syekh Misbah Al-Yazdi. Dan kali ini kita akan masuk dan melanjutkan kajian kita mengenai kritik terhadap materialisme dialektik. Setelah kemarin kita membahas bahwa ada tiga dasar daripada pandangan materialisme dialektik sehubungan dengan wujud sesuatu, lahirnya sesuatu, munculnya sesuatu. Dan sekali lagi, materialisme baik dialektik maupun mekanik adalah usaha untuk menafikan adanya ma wara'at tabi'ah, sesuatu di balik yang mewujud ini, berusaha untuk mengingkari wujudnya pencipta alam semesta, yang kemudian mereka memulai dengan materialisme mekanik, bahwasanya alam semesta adalah mesin yang sangat besar yang terdiri atas berbagai macam gear, yang masing gear nanti menggerakkan gear yang lain dan seterusnya. Tapi kelemahan materialisme mekanik ini adalah bahwa harus ada kekuatan tersendiri yang datang dari luar mesin itu. Itulah yang kemudian, kesadaran itulah yang kemudian memunculkan filsafat materialis yang kemudian kita kenal dengan materialisme dialektik, di mana wujud atau wujudnya sesuatu atau terciptanya sesuatu itu dari berbagai macam benturan interaksi yang bersifat internal. Jadi untuk menghindari pandangan bahwasanya ada kekuatan di luar yang mencipta, yang di luar wujud yang ada ini yang merupakan pencipta. Setelah gagal dengan materialisme mekanik, mereka masuk ke dalam materialisme dialektik yang kita akan melihat bagaimana sesuatu itu terjadi karena benturan internal, interaksi internal di antara benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan tiga dasar kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ada yang namanya aslut tadad, dasar benturan, ya, konsep benturan. Kemudian aslut tafrah nanti kita akan bicarakan, dan juga nafyun nafi atau minus adalah plus. Itu yang akan kita bahas. Ini ada tiga dasar yang kemarin kita bahas dari dasar materialisme dialektik. Yang pertama aslut tadad dakhili yang kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu bahwa ada tesa, antitesa, dan sintesa. Yang nanti sebenarnya yang kedua dan ketiga merupakan pengembangan daripada aslut tadad atau sintesa, antitesa, tesa, antitesa yang kemudian melahirkan sintesa, atau tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, itu juga sudah kita sampaikan, kita bahas kritik terhadap asal yang pertama atau dasar yang pertama. Sekarang kita akan masuk kepada dasar yang kedua dari pandangan materialisme dialektik yang disebut dalam bahasa Arab dengan aslut tafrah atau tahawulu taghayyuratil kamiyah ila taghayyuratil kaifiyah. Perbedaan kuantitas itu akan melahirkan perbedaan
kualitas. Artinya ketika sesuatu itu terulang terus-menerus, maka akan tercipta sesuatu yang baru. Nah, kita akan baca, karena kita sudah menyinggung beberapa hal sehubungan dengan masalah ini pada pertemuan sebelumnya. Kita lihat di sini aslut tafrah. Aslut tafrah ini juga mungkin bisa kita maknai dengan mutasi, mutasi, perubahan sesuatu karena faktor kuantitas yang terus-menerus sehingga berubahlah sesuatu. 6. Ala kulli hal. Jadi makhluk itu beradaptasi dengan lingkungan sehingga ia bisa berubah ketika dia melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Aslut tafrah nulahid bi anna taghayyuratul kauniyah laysat kulluha tadrijiyatan ala nasakin wahid. Perhatikan bahwasanya kalau kita perhatikan sesungguhnya perubahan alam semesta itu tidak semuanya secara bertahap dan seragam. Ya, jadi kalau kita melihat alam semesta ini kan perubahan-perubahan yang terjadi di alam semesta adalah perubahan yang bahkan sekarang nyaris sulit untuk diprediksi, ya, nyaris sulit untuk diprediksi. Nah, jadi perubahan yang tidak bisa ditebak. Bal tadharu fil katsir minal majalat dhawahir naw'iyah jadidah. Bahkan kita temukan banyak sekali muncul jenis-jenis yang baru daripada makhluk, daripada benda-benda ini, la tusyabihu dhawahir sabiqah, yang tidak menyerupai benda-benda sebelumnya. Nah, wala yumkin an na'tabirah imtidadan lil harakati sabiqah, yang mana juga kita tidak mungkin untuk mengatakan bahwasanya benda atau barang yang baru, sesuatu yang baru merupakan kelanjutan dan pengembangan dari sesuatu sebelumnya. Dari sini wa min huna tamassakal marxiyun bi aslin akhar, karena itu melihat fakta seperti itu maka kalangan pandangan Marxisme itu berpegang pada satu dasar lagi, yaitu at-tafrah atau qabzah atau lompatan, ya, lompatan. Awal intiqal minat taghayyuratul kamiyah ila taghayyuratul kaifiyah, atau berpindahnya perubahan kuantitas berubah menjadi perubahan kualitas. Bima'na anna taghayyuratul kamiyah hina ma tablughu nuqtatan muayyanatan fa innaha tatabaddalu ila kaifiyatin jadidah. Bima'na bahwa perubahan secara kuantitas ketika sampai pada batas tertentu ia akan berubah kepada perubahan kaifiyah jadidah. Kita akan berubah kepada satu kualitas tertentu, bentuk wujud tertentu, benda yang lain. Wa takunu sababan fi huduts taghayyuratil kaifiyah, dan ini menjadi sebab terjadinya perubahan kaifiyah, perubahan kualitas. Nau'iyah secara nau', jadi muncul jenis yang baru. Falma masalan, maka air contohnya, hinama yudha 'alan nari tartafi'u darajatu hararatih. Contohnya ketika air diletakkan di atas api, kemudian artinya air itu dibakar, kita letakkan di atas api, kompor misalkan, maka akan naik suhunya. Walakin birtifa' darajat hararatihi ila darajatin muayyanah, dan kemudian itu baru naik suhunya secara kamiyah, suhu naik. Tapi secara bertahap, birtifa'i darajati hararatihi ila darajatin muayyanah mi'ah. Masalan, ketika sampai panas itu sampai pada derajat tertentu hingga air mencapai panas atau suhu 100 derajat, fa innahu sayanqalibu wa yatabaddalu fi tilka laqdah ila bukharin. Saat itulah air akan berubah menjadi uap, ya. Wa kadzalika kullu qit'atin falaziyah laha darajatun tisharin muayyanah.
Demikian juga dengan misalkan potongan besi yang dia punya potensi untuk mencair pada derajat tertentu, pada suhu tertentu. Fa idza balagat bi fadlil hararah ila tilka darajah, di mana ketika dengan api kemudian suhu besi itu bertambah hingga pada batas tertentu, fa satatabatal ila sa'il, maka dia akan mencair menjadi cairan. Yang tadinya keras, solid menjadi cair, menjadi liquid. Jadi solid menjadi liquid. Wa fil mustama' kadzalik, demikian pula pada masyarakat. Ini ciri khas Marxis adalah menerapkan itu dalam masyarakat atau menjadikan masyarakat sebagai lahan istiqra'nya dia. Fahina tahtati musyra'at baina tabaqatil mustama', maka ketika terjadi singgungan dan benturan antar tingkat strata dalam masyarakat, wa tablugh marhalah muayyanah, dan gesekan bahkan mungkin benturan itu sampai pada tahap tertentu, fa satahduts ats-tsaurah, maka akan muncul revolusi. Nah, jadi munculnya dari tadi itu terus menerus terjadi, maka menciptakan kualitas dan kondisi tertentu. Al-munaqasyah, kritik terhadap dasar yang kedua ini, yaitu dasar mutasi ya. Awalan yang pertama, alaysat hunaka ayatu dhahiratin tatahawalu fiha al-kamiyah ila kaifiyah. Tidak ada wujud apapun, tidak ada benda apapun yang berubah dari kuantitas menjadi kualitas. Wa aqsa ma yumkinuna qauluhu, paling banter yang bisa kita katakan adalah anna dhuhura dhahiratin muayyanatin masyrutun biwujudi kamiyatin muayyanah. Paling kita hanya bisa mengatakan bahwa munculnya satu benda tertentu disyaratkan adanya kuantitas tertentu. Nah, jadi bukan kuantitas menjadi kualitas, tidak. Tapi munculnya sesuatu disyaratkan adanya kuantitas tertentu. Famatalan darajatu haratil ma', kita pakai contoh yang sama, misalkan seperti panas air, la tatabatal ila bukhar. Panas itu tidak berubah menjadi uap, tapi menguapnya air disyaratkan adanya suhu panas tertentu. Jadi ini salah kaprah. Ini bukan berarti panas berubah menjadi uap, tidak. Air dia akan mengalami perubahan menjadi uap ketika dipanaskan. Jadi syaratnya adalah panas itu, bukan panas berubah. 6. Famatalan darajat haratul ma' la tatabadal ila bukhar. Misalkan panasnya air yang dipanaskan dengan api, panasnya air tidak berubah menjadi uap. Bal inna tabaddulal ma'i ila bukharin masyrutun biwujudi darajatin muayyanatin minal hararah. Hanya saja perubahan air menjadi uap disyaratkan adanya tingkat atau suhu tertentu, panas tertentu. Jadi bukan panas yang berubah menjadi uap, tapi air berubah menjadi uap disyaratkan adanya panas tertentu. Thaniyan, yang kedua, kritik yang kedua, laisa minadh dharuri an tahsula hadhil kamiyatu al-lazimatu natijatan liziyadah at-tadrijiyah lil kamiyatis sabiqah. Dan tidak harus kamiyatul lazimah natijah liziyadah tadrijiyah, bahwasanya kuantitas itu bertambah dari sebelumnya secara bertahap. Tidak harus, bahkan sebaliknya kadang juga tada'ul. Sekarang kita berbicara mengenai misalkan air, contohnya adalah air ketika dipanaskan kemudian menjadi uap. Dia mengatakan panas berubah jadi uap. Dan mereka kan selalu mengatakan bahwa perubahan itu menuju kepada kesempurnaan. Dan mereka kemudian menyimpulkan dengan meningkatnya secara bertahap secara kuantitas. Nah, padahal tidak mungkin. Sekarang kalau contohnya air menjadi uap mungkin, tapi bagaimana sebaliknya? Ketika uap
akan menjadi air lagi ketika suhunya justru merendah sampai pada tahap tertentu uap itu berubah menjadi air. Bal minal mungkin an tatahaqqaq. Jadi tidak harus artinya naik terus mutasaidan. Bal minal mungkin an tatahaqqaqa natijatan litada'ul kamiyah. Bahkan mungkin saja itu merupakan hasil daripada melemahnya kuantitas yang sebelumnya. Kama fi tabaddulil bukhar ilal ma', sebagaimana perubahan bukhar, perubahan uap menjadi air. Perubahan uap menjadi air. 6. Sebelumnya kama fi tabaddulil bukhar ilal ma', fa innahu masyrutun bihubuti darajatil hararah. Itu disyaratkan adanya penurunan drastis dari suhu suhu air itu, suhu uap. Kalau ini suhu uap air itu nanti kemudian ketika pada suhu tertentu mulai mendingin, maka jadilah ia air kembali. Dan itu yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana awan menurunkan hujan. Salisan, kritik yang ketiga, anna taghayyuratul kaifiyah la tahdus daiman bi suratin daf'iyah wa mufaji'ah. Perubahan kaifiyah, perubahan kualitas, perubahan bentuk tidak selalu terjadi secara daf'iyah, sekali jadi. Kan tadi contohkan adalah revolusi. Tidak mesti selalu jadi wa mufaji'ah dan tiba-tiba. Bal innaha fi katsir minal halat tahsil bi surah tadrijiyah. Bahkan banyak sekali dalam banyak kondisi itu terjadi secara bertahap. Kama fi dhubani syam'i, seperti melelehnya lilin, awi zujaj, atau ketika melelehkan kaca, misalkan jangan besi, kaca misalkan. Ala kulli hal. Jadi kalau kemudian kaifiyah kemudian berubah dari mulai kamiyah, kuantitas terus-menerus, kemudian secara mendadak berubah menjadi kaifiyah, menjadi kualitas, atau perubahan kuantitas berubah menjadi perubahan kualitas. Saya kira itu kalau menurut Ayatullah Misbah Yazdi tidak selalu terjadi seperti itu, kadang bertahap dan dalam waktu yang lama. Idan fama yumkin taqabbuluhu. Kalau demikian, maka yang mungkin bisa diterima adalah waluzumu tawaffuri kamiyah muayyanah, adalah terciptanya satu kuantitas tertentu litahaqquqi ba'd dzawahir, merupakan untuk terciptanya satu benda atau biyah secara alami, la tabadul kamiyah ila kaifiyah. Jadi kuantitas itu adalah syarat tertentu untuk untuk terjadinya satu perubahan. Jadi bukan kuantitas berubah menjadi kuantitas tetap kuantitas terus menerus sehingga terjadi perubahan. Kuantitas ini bukan berubah menjadi kualitas, tapi kuantitas adalah syarat untuk terciptanya perubahan. Nah, la tabaddul al-kamiyah ila kaifiyah, ini bukan perubahan dari kuantitas menjadi kualitas. Wala daruratu ziyadah at-tadrijiyah lil kamiyah, dan tidak harus penambahan pada kamiyah atau kuantitas itu harus enggak haruslah wala darurata ziyadah tadrijiyah lil kamiyah. Kadang bisa secara sekonyong-konyong terjadi, bisa juga secara bertahap, jadi tidak bisa dipastikan. Wala nataqabbal aidan syumuliyata hadzal mabda', dan kita juga tidak bisa menerima bahwa dasar ini mencakup segala kondisi. Wala nataqabbal aidan syumuliyata hadzal mabda' li kulli taghayyuratil kayfiyyah an-naw'iyyah, dan kita tidak menerima pendapat bahwasanya ini kaidah ini mencakup atau dasar ini mencakup bagi setiap perubahan kaifiyah naw'iyah, perubahan kualitas. Idzan falaysa hunaka qanunun kauni, artinya di sana tidak ada undang-undang alam semesta syamil yang mencakup yusamma bil tafrah, yang disebut tafrah, awil intiqal atau perubahan minat taghayyuratil kamiyah, perpindahan dari perubahan kuantitas menjadi perubahan kualitas. Nah,
Ini tofroh. Jadi intinya di sini asas pemikiran materialisme dialektik yang kedua itu adalah aslut tofroh. Aslut tofroh ini dari sesuatu yang bersifat kuantitas itu akan berubah menjadi kualitas. Padahal dari contoh-contoh yang diberikan adalah kuantitas tertentu merupakan syarat terjadinya perubahan kualitas. Artinya kita tidak memungkiri adanya perubahan kualitas pada kondisi tertentu. Hanya saja kita tidak bisa menerima ketika perubahan yang bersifat kuantitas berubah menjadi perubahan kualitas. Tidak. Syarat iya. Merupakan syarat terjadinya perubahan kualitas, barangkali iya. Tapi dia berubah menjadi dari kuantitas menjadi kualitas, itu dipertanyakan. Itu dasar yang kedua. Dasar yang ketiga, dasar yang pertama adalah tadi atadad, benturan, ya, interaksi yang bersifat benturan, seperti kita sebut tesa, antitesa, kemudian sintesa. Kemudian yang kedua adalah tofroh, artinya perubahan itu internal, tapi berangkat dari perubahan kuantitas yang kemudian berubah menjadi perubahan kualitas. Nah, secara tidak langsung iya, tidak salah, artinya dia merupakan syarat, tapi tidak bisa kemudian sekonyong-konyong kita mengatakan bahwa perubahan kuantitas berubah menjadi perubahan kualitas. Nah, yang ketiga, asas yang ketiga, dasar yang ketiga dari filsafat materialisme dialektik adalah aslu nafyun nafi. Aslu nafyun nafi. Jadi dasar penafian sesuatu yang dinafikan, sesuatu yang nafi. Jadi misalkan kalau kita, ini sebenarnya pengembangan, karena kalau di dalam di dalam materialisme dialektik itu sifatnya adalah takamul, menyempurna. Jadi ketika mereka mengatakan benturan kemudian melahirkan sesuatu, bahwasanya tesa kemudian berbenturan dengan antitesa kemudian melahirkan sintesa. Sintesa itu adalah bentuk lebih sempurna daripada tesa dan antitesa. Kemudian ketika tofroh itu, ketika terjadi perubahan dari kamiyah, kuantitas menjadi kualitas, itu pun mengalami takamuliyah, irtiqaiyah. Jadi meningkat. Mereka mengatakan bahwasanya wujud setelahnya itu lebih sempurna daripada wujud sebelumnya. Nah, di dalam asas yang ketiga ini, yaitu nafyun nafi pun sama, bahwasanya ketika tesa, ada antitesa, kemudian melahirkan sintesa, nanti sintesa ini akan menghancurkan tesa dan antitesa. Untuk dia nanti pada gilirannya sintesa ini menjadi tesa misalkan, kemudian bertemu lagi dengan antitesa, terjadi benturan menciptakan sintesa yang baru, yang pada gilirannya nanti sama, sintesa ini nanti akan menghancurkan. Jadi nafyun nafi, menafikan nafyun nafi menjadi minus menjadi positif, minus menjadi plus, negatif minus dikurangi minus jadi plus, minus menjadi plus. Jadi nafyun nafi. Jadi munculnya sesuatu karena penafian, menafikan yang dinafikan. Nafyun nafi. Nah, saya tidak tahu istilahnya dalam istilah filsafat kontemporer, tapi kata Syekh Misbah Yazdi bahwasanya itu semua kata materialisme dialektik, bahwa ada nafyun nafi, mereka punya dasar nafyun nafi. Jadi terus seperti itu. Maka ketika tanaman, misalkan tanaman itu berasal dari biji, maka pada gilirannya tanaman itu nanti akan menghancurkan biji, menafikan biji, yang mana kemudian dia akan melahirkan biji yang baru, yang nanti dia juga akan menjadi tesa, misalkan ketemu lagi nanti dengan antitesa, melahirkan sintesa yang baru, dan seterusnya, terus seperti itu. Itu konsep mereka tentang berkembangnya, dan itu sifatnya adalah takamuliyah, irtiqaiyah.
takamulannya berkembang, menyempurna, dan seterusnya. Aslu nafyun nafi. Ini aslu itu jadi mudhaf, ini mudhaf ilaih. Pada waktu sama dia mudhaf, bagi nafi ini mudhaf ilaih. Wa yuqsadu min asli nafi alladhi yu'abbar anhu ahyanan biqanuni tatawwur al-dhiddain awil harakah at-tabi'iyyah. Yang dimaksud dengan dasar minus tadi itu, yang kadang-kala juga disebut dengan undang-undang tatawur ya, atau konun berkembangnya dhiddain, berkembangnya dasar yang pertama. Atau disebut harakah at-tabi'iyyah atau gerakan alami, gerakan natural. Innahu fi taghayyurat dialektikiyah syamilah. Sesungguhnya di dalam perubahan dialektik secara keseluruhan, yunfi testis biwasatati antitis wa antitis bitaurihi yunfi biwasatati sintis atau sintesa. Jadi pada gilirannya nanti yunfa ini tis akan hancur oleh antitis, yang mana antitis ini nanti hancurnya dan antitis pada gilirannya akan hancur oleh sintis. Nah, gini, tesa akan hancur oleh antitesa, yang pada gilirannya ketika melahirkan sintesa itu nanti menghancurkan antitesa, karena dia nanti akan menjadi tesa berikutnya. Kama huwal mulahat fin nabat, sebagaimana kita temukan di dalam tumbuh-tumbuhan. Fa inna syajarata tanfil badrah, sesungguhnya pohon menafikan biji, menghilangkan biji. Ketika pohon sudah jadi, maka biji kan hilang, nggak ada biji. Dulu memang biji bertunas, kemudian dia jadi pohon, biji hilang. Artinya biji dinafikan oleh pohon. Wa syajarah bidauriha tanfi bil buduril jadidah, dan pohon itu nanti akan dinafikan oleh biji yang baru, karena akan tergantikan. Dia akan busuk, kemudian dia menjadi biji yang baru ini kemudian menjadi tunas, memiliki dia akan berkembang. Nah, fa inna syajarata tanfil badrah, sesungguhnya pohon menafikan badrah, wa syajarah bidauriha tanfi bil buduril jadidah, dan pohon pun akan dinafikan suatu saat pada gilirannya oleh biji yang baru. Maka talikan nutfah tanfil baydah, demikian dalam telur ya, bahwasanya nutfah tanfil baydah, bahwa gumpalan itu yang menafikan telur, karena gumpalan itu dia memakan zat-zat dalam telur itu. Wahia bidauriha tanfi bil farkhah. Nah, nutfah ini, gumpalan itu nanti akan hilang juga dengan munculnya farkhah atau anak ayam. Walakin hadhil amaliyah takunu dhahira al-jadida akthar takamulan minal qadimah. Hanya saja entah diambil dari mana kaidah ini, mereka mengatakan bahwasanya proses ini menciptakan wujud baru yang lebih sempurna dari sebelumnya. Innal harakat dialektikiyah hiya irtiqaiyah daiman. Sesungguhnya gerakan dialektik selalu bersifat irtiqa, yakni meningkat, menyempurna selalu. Wa mutakamilah, menyempurna. Wa takmun ahamiyat hadal mabda' bihadil mulahadhah, dan tersembunyi pentingnya kita memahami pandangan ini dengan dengan poin yang harus kita perhatikan ini. Fa innaha tu'syaru ala masaril harakat wa taghayyurat wa ahdafiha wa tu'aqqid ala irtiqa'i wa taqawwal fi harakat taghayyurat. Wa fa innahu tu'asyir ala masaril harakat wa taghayyurat wa ahdafiha. Ini sangat berpengaruh kepada perjalanan gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan dan tujuan-tujuannya. Jadi mereka selalu mengatakan bahwa misalkan genosida, misalkan itu pun tujuannya untuk membuat semacam filter untuk melahirkan umat yang berkualitas. Itu kemudian dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu untuk melakukan tindakan genosida terhadap masyarakat yang lain.
Wa tu'akkad ala irtiqa'iyah wa takamul fi harakati taghayyur, dan selalu menekankan perubahan itu menuju kepada kesempurnaan, menyempurna dan seterusnya. Tanpa dilihat ada kemungkinan bahwa gerakan itu justru kontraproduktif dan melahirkan perubahan menuju kepada yang lebih rendah daripada sebelumnya. Al-munaqashah, kemudian kritik terhadap dasar ini, dasar nafyun nafi ini. La syakka anna bi kulli taghayyurin wa tabaddulin tazulul halah wal wad'iyyati sabiqah. Tidak diragukan lagi bahwasanya dengan perubahan maka akan hilang kondisi sebelumnya. Jelas kan, yang namanya perubahan selalu seperti itu. Berubah artinya hilang kondisi sebelumnya, muncul kondisi yang baru. Litujid halatan wad'iyah jadidah. Untuk menciptakan satu kondisi yang baru, wa idza kana madlul mabda' nafyun nafyi huwa hadzal ma'na fa innahu lam ya'ti bi syai'in jadid. Kalau yang dimaksud oleh dasar nafyun nafyi adalah makna seperti ini, terjadinya sesuatu yang baru gitu saja, fa innahu lam ya'ti bi syai'in jadid, ini bukan hal baru, tidak masalah. Tidak masalah, artinya pasti seperti itu. Munculnya sesuatu yang baru artinya meninggalkan sesuatu yang lama. Masalahnya adalah ghairu ma tafruduhu tabi'atu taghyir wa tahammul. Ini artinya dia tidak menambahkan sesuatu yang baru, ini hanya perubahan yang memang biasa terjadi dan semua orang sepakat bahwasanya perubahan kondisi sesuatu yang lain artinya meninggalkan sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru. Walakin at-tafsir alladzi dzakaru li hadzal mabda', masalahnya adalah penafsiran mereka terhadap dasar ini. Kalau tadi maknanya seperti tadi di atas nggak apa-apa, semua akan mengiyakan. Permasalahannya penafsirannya adalah wa annal haraka irtiqa'iyah takamuliyah daiman. Permasalahannya mereka sudah mengklaim bahwasanya perubahan ini selalu menuju kepada kesempurnaan, penyempurnaan. Ini tafsir ghair sahih. Ini adalah tafsir yang tidak benar. Wala yakbal asyumul likulli harakat wa taghayyuratil kauniyah, dan ini tidak mencakup seluruh gerakan dan perubahan-perubahan di alam semesta ini. Pertanyaannya misalkan sebagai contoh, fahal uranium, misalkan uranium misalkan alladhi yatabaddal natijatan al-isya'ati ila unsurin akhar, yang karena sinar tertentu ia berubah menjadi unsur yang lain, qad asbaha aktsar takamulan, apakah itu menyempurna, menjadi sempurna? Kata siapa bahwasanya uranium ketika dia mendapatkan tembakan cahaya tertentu dia menjadi unsur yang lain, siapa yang menjamin bahwa itu lebih sempurna? Ini mengingatkan kita kepada yang dikatakan oleh iblis, ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Dan siapa yang bilang bahwasanya api lebih akmal atau lebih sempurna daripada tanah? Wa hal anal ma yatakamal hina ma yatahawwal ila bukhar, apakah air yang berubah jadi uap, apakah itu artinya menyempurna? Atau sebaliknya, awal bukhar hina ma yatahawwal ila ma, atau uap ketika berubah jadi air, apakah itu menyempurna? Wa hal inna syajara hina ma tajufu wa tabis, apakah pohon ketika ia kering dan kemudian layu, hatta la yabqa min thimariha wa budhuriha syai', hingga tidak tersisa dari buahnya dan juga akar-akarnya, apakah itu qad sarat takamulan, apakah itu juga sebuah menyempurna, gerakan menyempurna? Innalladzi yumkin an nataqabbalahu, sesungguhnya yang mungkin untuk kita terima, wa anna ba'dal mawjudat at-tabi'iyah, bahwa sebagian daripada wujud natural ini takunu aktsar tatawuran wa takamulan natijatal harakah wa tahawul, wujud ini bisa menyempurna, menjadi sempurna, berkembang karena gerakan perubahan dari biji menjadi misalkan tunas. Wala tashmul hadhil halah kullal harakat wa taghayyurat, tapi ini juga tidak mencakup kondisi atau semua kondisi, semua perubahan.
Idzan fala yumkinul qabul bimabda'it tatawwur, maka tidak mungkin kita menerima dasar tatawwur nafsu-nafsu tadi itu yang kemudian menghasilkan sesuatu yang baru yang lebih sempurna, itu berangkat dari penafian-penafian itu. Wa takamul ka qanun syamil, dan kita juga tidak bisa menerima tatawwur dan takamul itu akibat nafsu-nafsu tadi itu. Likulli dhawahiril kauniyah, terhadap benda-benda di alam semesta. Wa akhiran, dan akhirnya nu'akid, kita tekankan ala hadil mulahadhah, pada hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Wa ya annahu ala taqdiri thubuti hadil mabadi' wal usul bisurah syamilah lil kawni kullih. Kalau taruhlah ya bahwasanya tiga dasar itu ada atau mendasari perubahan-perubahan di alam semesta secara keseluruhan, fa inna aqsama yumkin an tuthbitahu hadhil mabadi', maka paling banter yang bisa diisbatkan oleh dasar-dasar itu adalah tufassir kaifiyah zuhur dhawahir, menafsirkan cara munculnya wujud yang baru, munculnya benda yang baru, munculnya kenampakan yang baru. Paling menafsirkan cara, bukan mengatakan sebab, dan apalagi kemudian memastikan bahwa itu menuju kepada kesempurnaan. Jadi paling banter yang bisa dihasilkan oleh tiga dasar ini adalah menafsirkan cara munculnya atau proses munculnya sesuatu. Kama huwa sya'an fi sa'iril mabadi' wal qawanin tsabitah fil ulumi tabi'iyah, sebagaimana yang dilakukan oleh dasar-dasar dan hukum-hukum yang tersebut di dalam ilmu ilmu tabi'iyah ya. Walakin wujudul qawanil kulliyah syamilah wa tsabitah fil kaun, tapi itu dijadikan sebagai undang-undang yang menyeluruh bagi seluruh alam, la ya'ni adam ihtiyaji dhawahir wal hawadits ilal muhdits, ini pun meskipun dijadikan sebagai dasar, tetap saja itu tidak berarti tidak membutuhkan untuk munculnya segala peristiwa, tidak berarti tidak membutuhkan sebab dan ilah al-mujidah, ilah yang menciptakan. Tetap saja itu tidak menafikan wujudnya sebab eksternal, yaitu yang dibalik dibalik tabi'iyah. Wa kama atsbatna fi durus sabiqah, dan sebagaimana sudah kita isbatkan pada pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, annal madah wal madiyat, bahwasanya materi ya, berbagai macam materi, bima annaha mumkinatul wujud ya, sebagai mumkinul wujud, yang wujudnya tidak independen, lidzalika ihtajat bidzarurah ila wajibul wujud, dia tetap membutuhkan wajibul wujud, karena semuanya mumkinat, dia tetap membutuhkan wajibul wujud. Dan tafsir apapun, dasar apapun yang mereka gunakan, itu kembalinya kepada argumentasi yang sangat lemah sebenarnya, karena dialektik terutama itu lebih cenderung kepada materialisme, pandangan materialisme sebagai filsafat sosial, yang mana filsafat sosial ini orang secara istiqra melihat beberapa kondisi dalam masyarakat, kemudian diambil satu kesimpulan, dan apakah istiqra'nya tam, sempurna atau tidak, seperti yang kita bahas dalam mantik, itu masalahnya. Dhiden saja kemarin kita bahas, dhiden saja, antara dhiden dalam mantik klasik, dalam kitab mantik ya, dalam logika, itu mustahil terjadi. Tapi di dalam filsafat dialektik mungkin terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya berbeda, maudhu'nya berbeda. Maudhu' di sini logika, di sini adalah istiqra. Ya, istiqra yang masih punya potensi untuk tidak seperti itu, karena istiqra'nya nakis, bahkan sangat nakis. Nah, ini bisa menjadi satu wawasan bagi kita, paling tidak sebagai muqaddimah tentang filsafat materialis ya. Meskipun kita juga sama-sama belajar, dan mungkin banyak istilah-istilah yang saya cenderung menggunakan istilah bahasa Arab
atau saya cenderung menggunakan istilah kitab ya, untuk supaya bagi saya sendiri lebih akrab dengan itu, dan tidak ada masalah kemudian ketika sahabat Hasan al-Bait menggunakan istilah-istilah kontemporer, istilah-istilah tentang filsafat. Yang penting pengertiannya sama ya, pengertiannya sama. Ala kulli hal. Ini bagian terakhir daripada kajian tentang dialektik ya. Tidak begitu banyak, saya mudah-mudahan memberikan wawasan. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan sebagai bagian terakhir dari kritik terhadap materialisme dialektik, setelah sebelumnya kita menyinggung sekilas mengenai materialisme mekanik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat. Mudah-mudahan pahala kajian-kajian kita selalu tercurah kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, wabil khusus Allah yarham Buya Jalaluddin Rahmat dan juga ibu, serta para ulama, para kiai, para asatid, para habaib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melapangkan kubur mereka, mencurahkan kasih sayangnya dan menebarkan maghfirah dan ampunannya. Mudah-mudahan kita yang masih diberi kesempatan ini mampu bertaasi dan mengambil uswah dan melangkah berkutuah dengan langkah mereka yang telah memperjuangkan dan mengorbankan kepentingan mereka demi memberikan hidayah kepada kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.